Nggak usah ditangkap paksa. Kalau kami ada panggilan, kami akan hadiri. Klien kami akan hadiri, walaupun di luar negeri. Jadi klien kami juga tidak pansos, tidak pajak sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu. Klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Psikolog Dr. Lita Gading akhirnya mengambil langkah tegas guna menanggapi aksi Ahmad Dhani yang telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya, di mana sang psikolog sekaligus pengamat sosial itu sudah membentengi diri dengan resmi menunjuk tim kuasa hukum. Dan pihak kuasa hukum Lita Gading pun sudah buka suara lewat konferensi pers yang mereka gelar pada tanggal 11 Juli 2025 kemarin. Pada kesempatan itu, pihak kuasa hukum Lita Gading tidak hanya sekedar membantah tudingan Ahmad Dhani, tetapi juga melempar sentilan balik ke arah sang musisi senior. Khususnya tentang ucapan pihak Ahmad Dhani yang menuding Lita Gading diduga telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap sang putri tercinta. Lantas, seperti apakah bantahan pihak kuasa hukum Lita Gading terkait hal itu? Mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Kami mendengar videonya seolah-olah klien kami ini adalah penjahat negara. Ini kejahatan luar biasa. Ini bukan extraordinary crime. Yang namanya kejahatan luar biasa adalah extraordinary crime. Jangan karenanya beliau anak anggota dewan, anak public figure diistimewakan. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu sudah ada yang mengatur, KUHP sudah mengatur, KUHP sudah mengatur. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan ya dugaan tindak pidana tadi. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk undang-undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan. Dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Ini negara hukum, bukan negara nenek moyang kita. Bukan negara nenek moyang dia. Selain membantah pernyataan terkait dugaan tindak kejahatan serius, tim kuasa hukum Lita Gading turut memberikan pula tanggapan mereka terhadap ucapan Ahmad Dhani yang berharap sang klien segera ditahan. Seperti diketahui, pasca resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Juli 2025 silam, Ahmad Dhani sempat menyebut Lita Gading layak untuk ditahan secara paksa oleh aparat berwajib. Lantas,
Seperti apakah pihak kuasa hukum Lita Gading menyikapi sentilan Ahmad Dhani? Ada terus anggapan bahasa kita akan meminta penyidik untuk tangkap paksa. Nggak usah ditangkap paksa. Kalau kami ada panggilan, kami akan hadiri. Klien kami akan hadiri, walaupun di luar negeri. Klien kami saat ini sedang di luar negeri bukan untuk jalan-jalan, tapi sedang untuk membela negara ini karena ada kegiatan mewakili negara ini. Teman-teman bisa verifikasi betul ada atau tidaknya ke beliau langsung. Artinya tidak ada niatan jahat, tidak ada niatan jahat. Dan ini bisa ditangkap nggak? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Ya, kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian Apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan? Apalagi ya tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap, ya, orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan Hanya saja. kekerasan, bukan, ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik tapi psikis. Kekerasan yang sifatnya verbal, non verbal. Makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk laporan. Selama perkara ini berjalan sengit, tak dapat dipungkiri bila Ahmad Dhani memang tidak berhenti melempar tudingan panjat sosial terhadap Lita Gading. Ya, pihak Ahmad Dhani nampaknya menduga bahwa sang psikolog sengaja menggunakan momentum ini untuk mencari popularitas pribadi. Dan hal itulah yang kemudian dibantah dengan tegas oleh pihak kuasa hukumnya dalam konferensi pers kemarin. Karena bagi mereka, nama Lita Gading sudah terlebih dahulu berkibar di tanah air, bahkan jauh sebelum perkara ini muncul ke permukaan. Ya, dikenal sebagai psikolog senior, ia pun terbilang sering memberikan edukasi di sosial media. Bahkan, keahliannya sempat beberapa kali membuat Lita mengisi berbagai acara penting. Jadi klien kami juga tidak pansos, tidak panjat sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu. Dan tidak ada secara untung maupun material maupun imaterial ketika dia membahas mengenai itu. Coba saudara, teman-teman masyarakat lihat, semua videonya mengedukasi, pencerahan. Jadi bukan hanya anaknya saudara Ahmad Dhani, tapi banyak juga yang dikomentari. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya, melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Jadi bukan karena apalagi pansos, klien kami lebih dahulu terkenal, sudah terkenal duluan. Makanya beliau sering ngajar di PT IKA, beliau sering ngajar di BNN, bisa dicek kok ada track recordnya. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah ini tidak boleh terjadi. Jadi kenapa ditanggapi oleh klien kami? Karena klien kami itu ada video sebelumnya yang viral. Dia sudah viral duluan dengan beberapa media yang
teman-teman bisa cek sendiri juga di sosial media maupun di berita web maupun di lain-lain. Yang ditanggapi oleh klien kami adalah karena adanya disebut anaknya, bukan klien kami yang menyebutkan. Jadi klien kami menanggapi berita itu jangan sampai tereksploitasi, mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, tidak dieksploitasi. Makanya coba didengarkan videonya secara seksama hingga selesai. Bola panas perseteruan Ahmad Dhani dan Lita Gading memang bergulir semakin liar. Apalagi, pihak Lita Gading pun sudah buka suara dan menanggapi semua pernyataan yang dituturkan Ahmad Dhani dan tim kuasa hukumnya. Namun yang paling mencolok perhatian, pada konferensi pers kemarin pihak kuasa hukum Lita Gading sempat menyuarakan kekecewaannya terhadap Ahmad Dhani. Lantas mungkinkah kekecewaan itu bermuara dari status Ahmad Dhani yang saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Serta benarkah pula langkah pelaporan ini dianggap pihak Lita sebagai upaya perampasan kebebasan akademik? Sangat disayangkan karena ini pertama, ini akademisi. Jadi kebebasan akademik sudah dirampas. Apalagi terlebih lagi beliau-beliau ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR RI harusnya lebih fokus untuk mengurusi rakyat, mengurusi bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat bisa masuk ke DPR sana untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk urusan seperti ini. Ngapain ngurusin yang beginian? Ini kan kebebasan akademik, masa mau dirampas kebebasan akademik? Jangan sampai masyarakat akan berpandangan, kok anggota DPR seperti ini? Kok anggota dewan seperti ini? Terlepas dari beliau ada melaporkan bukan sebagai anggota dewan, tapi melaporkan sebagai orang tua daripada terduga anak korban. Terlepas daripada itu, tapi status quo-nya melekat sebagai anggota DPR, harusnya tahu itu, harusnya paham itu. Status quo-nya melekat sebagai anggota DPR selama dia masih menjabat. Itu sangat kami sayangkan. Ini wakil kita di sana. Beliau ini wakil kita. Harusnya memberikan contoh yang baik bagi kita juga. Terkecuali kalau dia diperundungin, anaknya diperundungkan dengan cara yang kurang elegan. Ini informasi publik kok yang ditanggapi. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi. Tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia mohon maaf memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat? Maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat. Mau menggunakan abuse of power-nya tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur auctus reus mens rea-nya. Sementara itu, Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun tak luput dari sentilan pihak kuasa hukum Lita Gading. Ya, dalam kesempatan yang sama, pihak kuasa hukum Lita Gading ikut melempar sentilan terhadap lembaga KPAI. Di mana mereka berharap KPAI untuk lebih mementingkan kasus-kasus genting yang menimpa anak-anak bangsa. Bukan perkara media sosial yang melibatkan pejabat negara. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan pihak kuasa hukum Lita Gading terhadap lembaga KPAI? Nah, juga untuk khusus KPAI juga. Nah, KPAI janganlah terlalu overact. Lebih baik mengurusi banyak kasus perundungan anak yang tindak pidana kekerasan anak di Indonesia ini. Jauh di Indonesia, klien kami pun ada di Kalimantan Barat, itu lebih dahulu.
bukan anak yang nggak ada yang dikatakan terganggu psikososialnya, psikologinya. Kan harus diperiksa sama psikolog kalau memang dia terganggu. Kan gitu ya kira-kira teman-teman. KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa ini cyberbully luar biasa pada anak-anak ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Jadi bukan hanya, mohon maaf, seperti yang disampaikan, bukan hanya anak Ahmad Dhani, apalagi KPAI. KPAI harusnya ngurusin anak-anak yang terlantar, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya anggota DPR. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda tidak mau dipublish, jangan jadi public figure, jangan jadi anggota dewan. Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI, Komisi 11 ya. Komisi 11 dan ibunya dan istrinya, mbaknya, Komisi 6. Harusnya lebih soft, lebih tenang, lebih fokus untuk mengurusi rakyat, bukan urusan remeh-temeh seperti ini. Demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti, dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying pada siapa. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.